هات لي ولي وهابي كده. مفيش. 200 سنة بقى لهم 200 سنة وحفظ القرآن وصلوا، لا ماله الدنيا ما طلعش منهم ولي. واحنا عندنا الأولياء، أنا بواب عمارتي كان ولي، والراجل اللي بشتري منه اللب في المانيا لما كنت ساكن الراجل فتح محمد كان ولي. Oleh karenanya tidak syarat bahwasanya seorang wali Allah harus dari suku tertentu, harus dari bangsa tertentu, harus warna kulit tertentu. Tidak ada. Nah, orang mau jadi wali nggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi wali. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada satu buah video ya, di mana video tersebut itu ada seorang syekh ya. Karena saya tidak tahu namanya, saya panggil syekh ya. Jadi syekh tersebut itu mengatakan bahwa tidak ada di kalangan Salafi Wahabi ini yang menjadi wali. Lalu kemudian syekh ini mengatakan hanya di kalangan kaum sufi ya, kurang lebih seperti itu ya. Hanya di kalangan kaum sufi yang banyak menjadi wali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi di kalangan salafi itu, ketika mengenal wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ya. Itulah ciri-ciri wali. Jadi, wali itu ciri-cirinya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Bukan yang aneh-aneh. Jadi mereka itu menilai wali itu dari misal seperti wali itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib ya, ataupun wali itu bisa mengetahui yang belum terjadi maka sudah tahu. Nah, itu menurut mereka itu wali seperti itu ya, teman-teman. Bahkan mereka itu menciri-cirikan wali itu bisa terbang dan bisa berjalan di atas air. Berbeda dengan ya orang-orang Salafi ataupun orang Muhammadiyah ya. Coba kita lihat di kalangan Muhammadiyah ya, mana ada yang menjadi wali ya? Karena wali ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ciri-ciri wali sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah ya, yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kita langsung aja ya, kita simak videonya, yaitu syekh tersebut mengatakan demikian. Lebih lengkapnya saya akan tampilkan videonya ya. Mari kita simak videonya. Wala yatalla' minhum wali wala yashufun nabiy yaqaz. Mahrumin. هات لي ولي وهابي كده. مفيش. 200 سنة بقى لهم 200 سنة وحفظ القرآن وصلوا، لا ماله الدنيا ما طلعش منهم ولي. واحنا عندنا الأولياء، أنا بواب عمارتي كان ولي، والراجل اللي بشتري منه اللب في المانيا لما كنت ساكن الراجل فتح محمد كان ولي. واخد بالك؟ ناس بسطاء كده، الناس مش فاهمين، بس استنى ربنا مديني كرامة من عند الله كده أعرف الولي. واخد بالك؟ الحمد لله. لكن هم ولا ابن بس تقول عليه ولي، ولا ابن عثيمين تقول عليه ولي، ابن اللي هيجي من بعد، لان اصلا. Nah, teman-teman, jadi mereka itu memahami wali itu ya, itu tidak seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Salafi ataupun orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah itu memahami wali itu bukan yang aneh-aneh ya. Cukup apa yang dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an ya. Yaitu ciri-ciri wali adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang seperti ya saya sebut ini, terus mereka itu mempercayai karomah-karomah yang ada kedustaannya ya. Semisal ini ya, karomah yang kelihatan dustanya, yaitu bertemu dengan Nabi Khadir ya, ataupun bertemu dengan Nabi Khidir ya. Padahal ciri-ciri Nabi Khadir itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Berbeda dengan ciri-ciri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu ya, ciri-ciri beliau itu sudah jelas dalam hadis-hadis Nabi. Namun ya, kalau ciri Nabi Khadir ya, bagaimana ya? Bahkan mereka ya mengklaim bertemu dengan Nabi Khadir itu secara sadar ya. Semua orang bisa mengaku bertemu dengan Nabi Khadir ya. Namun mereka itu berdusta, bukan Nabi Khadir ya. Nah, maka dari itu kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Khadir, berarti itu adalah wali. Ada yang lebih aneh lagi, mereka mempercayai wali itu adalah gila, orang gila dianggap wali. Subhanallah ya, hilang akalnya dianggap wali. Ya, nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya ya, saya akan tampilkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafizahullah Ta'ala, tentang terkait masalah siapa sih ciri-ciri wali ya. Mari kita simak videonya. Tidak ada mau jadi wali Allah harus pakai baju spesial, baju khusus warna hijau, kemudian pakai sorban khusus, tidak ada. Cara jadi wali cuma satu.
ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Itu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki maupun perempuan, siapa boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang bisa diraih oleh siapa saja. Bukan oleh suku tertentu, bukan oleh jenis kulit tertentu, warna kulit tertentu, ya, bukan dari keturunan tertentu, enggak. Siapapun boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mudah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi siapapun orang Islam itu bisa menjadi wali, ya. Yang pertama adalah, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana, ya, kalau zaman sekarang ini, ya, orang yang bisa menundukkan pandangan, ya, tidak melihat hal-hal yang haram ataupun berbakti kepada kedua orang tua, ya, itu bisa menjadi wali. Karena seseorang tersebut itu pertama beriman dan bertakwa, kemudian berbakti kepada orang tua, bisa menundukkan pandangan, malah itu yang bisa jadikan wali. Berbeda dengan kelompok yang mengklaim, ya, bahwa yang bisa menjadi wali adalah kelompoknya. Ini jelas salah, ya. Karena mereka memahami wali itu adalah seperti karomah-karomah yang aneh, bahkan dusta. Bertemu dengan Nabi Khidir, bertemu dengan Nabi SAW secara sadar, ini adalah dusta. Mereka memahami, ya, yaitu wali itu bisa bertemu dengan Nabi Khidir dan punya karomah-karomah yang aneh, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa menebak-nebak nasib seseorang, dan bisa menebak-nebak seseorang nanti akan menjadi ini dan itu dusta. Karena hal gaib ini hanyalah Allah yang tahu. Berbeda dengan Nabi SAW, ya. Karena Nabi SAW itu diberitahu oleh malaikat Jibril, otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang di zaman sekarang ini menebak-nebak, ya, seperti dukun, ya. Ataupun, ya, mereka itu bisa meramal. Maka itu bukan ciri-ciri wali. Ciri-ciri wali itu, ya, itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan kembali, ya. Jadi wali Allah silakan. Syaratnya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak syarat bahwasanya seorang wali Allah harus dari suku tertentu, harus dari bangsa tertentu, harus warna kulit tertentu, tidak ada. Harus pakai baju tertentu, harus bertapa di mana, ya, harus, tidak ada, ya. Tidak ada juga bahwasanya, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala harus sakti, harus ini, enggak ada, ya. Wali Allah adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan wali Allah harus terkenal, tidak. Harus tenar, tidak, ya. Siapapun bisa menjadi wali-wali Allah, yang penting dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu, ya, bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh. Iya. Nah, orang mau jadi wali nggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi wali. Jadi, iya, Allah bilang mau jadi wali harus bertakwa, sholat, ibadah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya. Enggak, ini menjadi wali Allah sudah, yang penting gila, merokok, ya, macam-macam. Wali majdub katanya. Wali majdub, ya. Majdub atau majnun yang benar, Allah alam. Gimana? Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Ini sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebutkan satu sahabat yang ciri-ciri menjadi wali itu jadi gila, ya. Tidak ada satupun riwayat sahabat Nabi SAW itu menjadi wali itu gila. Coba. Sahabat Nabi SAW itu Umar, ya. Ketika Umar, ya, dahulu itu, ya, Nabi SAW itu, ya, pernah berkata kepada sahabat, jika ada nabi setelahku, maka Umar yang akan menjadi nabi. Itu perkataan Nabi SAW, ya. Namun nabi yang terakhir adalah Nabi SAW. Karena banyak perkataan Umar, ya, itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada kisahnya, teman-teman, ya. Jadi ciri-ciri wali, ya. Jadi dikala itu Umar ini adalah wali Allah, ya. Para sahabat Nabi SAW tidak ada yang cara menjadi wali itu harus gila. Bisa terbang,
bisa berjalan di atas air, dan lain-lain. Ya. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Kadang saya heran ada orang-orang gila dianggap wali, yang saya heran juga terkadang kiai ke situ cari berkah, ya. Ini yang gila itu wali yang gila, apa yang ke situ cari apa? Yang ke situ cari berkah yang gila atau yang gila yang didatangi, ya? Atau dua-duanya gila, ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Sedih kita ngelihatnya. Iya. Orang kan akan mencontoh, ini ada ulama besar, ya. Gila. Yang kata orang ulama, datang kepada orang gila cari gila. apa? Cari berkah. Kita bingung, ya. Ini yang didatangi jelas orang gila, ya, nggak pakai baju, Iya. rokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah, yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan, nggak tahu yang gila yang mana? Wallahu a'lam. Jadi ini kenyataan pahit, ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain dia atau oleh Islam kayak begini. Iya. Jadi, orang paling top begini Begini hasilnya. hasilnya, ya. Iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para nabi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah penjelasan yang singkat dari Ustaz Dr. Firanda Anirja MA Hafizullah, yaitu tentang terkait masalah wali, ya. Karena ciri-ciri wali itu tidak harus bisa terbang, tidak harus bisa berjalan di atas air, ataupun sholatnya itu misal sholat asar nanti kita ke Mekah, ya. Tidak. Karena syarat untuk menjadi wali adalah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ya, semisal yaitu kita bisa menundukkan pandangan, kemudian berzikir, ya, membaca Al-Quran, bersedekah, lalu kemudian berbakti pada orang tua, itulah bisa akan menjadi wali. Namun yang anehnya mereka itu mengklaim, ya, bahwa kelompok mereka ini banyak yang menjadi wali, ya. Bahkan orang gila itu pun dianggap wali. Subhanallah, ya. Dan ini jelas salah. Para sahabat Nabi SAW, kemudian tabi'in, tabi'in, 4 imam mazhab, ya. Mereka itu tidak ada yang syarat menjadi wali itu harus gila. Tidak ada yang mengatakan semacam itu. Bahkan di kalangan para imam, seperti imam 4 mazhab, tidak ada yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah wali. Kemudian misal Imam Syafi'i mempunyai karomah semacam ini, karomah ini tidak ada, ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, orang mukmin bisa menjadi wali dengan syarat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang mengaku menjadi wali, maka orang tersebut itu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apakah mereka itu di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Ya, kalau mereka ini berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kemudian prakteknya, kemudian mereka ini orang yang soleh, ya, tentu mereka adalah wali Allah, ya. Bukan mereka itu bisa terbang, bukan mereka itu bisa sholatnya ke Mekah, tiba-tiba sholat ke Mekah pakai daun apa gitu terbang ke sana. Tidak. Itu bukan ciri-ciri wali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.